Halo semuanya, kembali lagi bersama saya bersama Sandra Salon. Buat teman-teman yang mungkin udah pada kangen dengan video-video kita, boleh ya. Jadi saya mau bagi video-video yang simple-simple aja ya, biar teman-teman cepat nangkap. Nah di sini ini hanya sekali obat. Posisi rambutnya seperti ini, kondisinya ini bekas smoothing 1 tahun. Nah kalian boleh lihat yang saya tanda ini sebatas tumbuhnya hanya sebegini aja ya. Jadi saya di sini hanya mengoleskan obat sebatas yang rambut asli atau tumbuh. Bagian yang lurus saya biarkan saja. Saya tidak kasih masker dan saya tidak kasih apa-apa ya. Kalian bisa lihat teman-teman teknik pengolesan obat supaya rambut kalian itu tidak kerus ya. Kalaupun kalian kasih obat yang sensitif atau yang normal bagian bawah itu akan tetap kerus ya teman-teman. Jadi pastikan kalian pengolesan obat hanya sebatas tumbuh seperti yang saya tunjuk ini ya. Nah karena rambutnya tumbuhnya baru sekitar segitu. Oke teman-teman, pastikan kalian untuk pengolesan obat jangan terlalu banyak. Di sini saya menggunakan obat yang dari Inaura yang one step ya. Saya tidak pakai step 2. Nah kunci utamanya itu adalah ketika kita pengolesan obatnya sudah benar dan pencatokannya sudah benar, kita tidak mesti repot untuk kasih vitamin ataupun. Nah jadi teman-teman, begitu selesai aplikasikan obat step 1, langsung saya smoothing 2 jari tanpa jeda. Jadi ini langsung saya smoothing 2 jari, saya diamkan. Bagian yang lurus di bawah saya tidak sentuh. Nah hasilnya rambut yang di bawah itu ketika sudah dicuci dia akan dikilat teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Nah setelah saya udah diamkan 30 menit. Lalu saya bilas ya. Saya bilas tanpa menggunakan sampo dan conditioner ya. Jadi tidak digunakan apa-apa. Pastikan dibilas dengan bersih. Bersih pokoknya dia sampai kesat gitu. Jangan sampai rambutnya itu masih ada ketinggalan obat. Kalau ketinggalan obatnya dia akan nanti hasilnya juga kurang bagus ya, itu sangat mempengaruhi. Lalu kita keringkan 100% ya. Nah kalian bisa lihat di video saya ini sesudah kering. Kalian bisa lihat nanti ini hasilnya. Hasilnya ini sama sekali belum saya catok ya. Kalian bisa lihat bagian yang di bawah. Nah dia gak rusak, justru bagus ya. Ini dia. Kalian bisa lihat perbedaan rambut yang saya kasih obat tadi dengan rambut yang udah di bawah yang tidak saya kasih obat ya. Jadi kalau kalian menggunakan teknik dengan yang saya bagikan, kalian tidak akan pernah stres ya. Kalian bisa lihat hasilnya setelah saya keringkan. Ini udah saya keringkan step 1. Jadi dia udah seperti dicatok ya, padahal belum. Nah jadi ini saya kasih tekniknya pencatokan yang benar gitu ya. Jadi kalian bisa lihat. Jadi maaf kalau videonya terbalik-terbalik ya teman-teman ya. Saya juga bingung kenapa videonya seperti ini. Tapi kalian pastikan kalian perhatikan. Kalian di sini kalau bisa ya, di pencatokannya hitung aja ini jari saya. Hitung aja pencatokan saya. Dan catoknya itu ditekan kuat gagangnya. Tetapi bukan ditarik ya. Banyak yang salah. Dikira ini saya tekan lalu saya tarik. Bukan. Ini catoknya aja yang saya tekan. Lalu saya jalankan. Bukan ditarik ya teman-teman. Ya kalian bisa pastikan. Ini kalian coba hitung. Itu sisir catoknya. Saya tancap sampai ke akarnya. Ya ke pangkal. Ke pangkal maksud saya. Supaya bagian pangkal itu dapat. Ya. Kenapa harus dapat bagian pangkal? Supaya pas tumbuhnya dia tidak patah-patah teman-teman. Ya, supaya tidak patah-patah. Dan nanti selanjutnya dia pasti datang lagi. Ya, nih kalian kalau mau ulang-ulang, ulanglah hitung kalian ini sampai matang di bagian yang saya kasih obat tadi. Nih, ya. Saya matangkan sampai di bagian yang saya kasih obat. Sesudah saya matangkan di situ, lalu saya cari posisi turun ke bawah dengan pencatokannya seperti ini tegap ke bawah.
tegap ya teman-teman. Saya kira masih yang pemula masih bingung yang gimana sih Kak Sandra ini tegap ya. Kalian coba aja untuk latihannya di rumah untuk pencatokannya yang benar ya. Teman-teman yang masih pemula yang dilema, sekarang ini saya lihat masih banyak lagi pemula yang memang benar-benar harus kita support ya. Gimana caranya supaya rambut tidak rusak atau tidak krus, itu sangat mempengaruhi kita, pekerjaan kita gitu ya. Yang membuat kita kurang fokus ketika kita punya customer. Ya teman-teman ya. Jadi ini pencatokan saya step 1 ini bisa hasilnya hanya sekali obat, pencatokannya hanya sekali, tapi hasil smoothingnya itu jauh lebih bagus daripada 2 kali obat. Ya, kalau besoknya dicuci pun kita nggak pernah ragu lagi. Karena kenapa? Kunci utama itu ada di pengolesannya obat step 1 sama di pencatokannya ya. Jadi saya harap teman-teman jangan salah, aduh obatnya itu nggak bagus. Tidak ya. Kembali kita harus terus koreksi kesalahan kita, koreksi kekurangan kita supaya obat kita tidak terbuang-terbuang gitu teman-teman ya. Saya kasihan sama teman-teman yang merasa obatnya itu harus menyediakan stok banyak. Ternyata hasil tetap jong gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pemula tetap semangat, tetap berikan yang terbaik. Nah, jadi untuk kalaupun rambutnya bekas warna dan bekas smoothing, kalau pengerjaannya seperti ini itu tidak akan krus. Yang membuat krus itu adalah ketika kita pengolesan obatnya kena bagian yang lurus. Apalagi bekas smoothingnya itu masih baru. Nah, apalagi rambut yang udah krus kena obat step 1 malah lebih rusak lagi. Ya, apa sih penyebab rambut krus? Penyebab rambut krus adalah pengolesan obat yang belum untuk rambut-rambut yang udah dismoothing yang benar-benar jadi atau rambut-rambut bekas warna kita kasih obat step 1 itu penyebabnya ya. Jadi bukan karena contohnya merek obatnya yang salah. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung-bingung, nanti orangnya komplain, kita boleh kasih tahu jika rambutnya masih bekas smoothing kita kasih obat step 1 nanti hasilnya tidak bagus. Nah, jadi kita harus jelaskan buat klien kita supaya mereka tidak salah untuk berpikir gitu ya. Supaya mereka nggak berpikir kalau kita itu pelit gitu. Kita hanya menjaga supaya rambut mereka bagus. Nah, jadi ketika udah selesai saya catok dengan menggunakan sisir catok, saya finishing dengan sisir tulang. Saya finishing dengan sisir tulang dengan cara seperti ini supaya rambutnya itu benar-benar kilat dan jatuh ya. Jadi harus di finishing juga teman-teman supaya hasil yang dari atas itu merata sampai ke bawah ya. Jadi di sini saya menggunakan antifreeze ketika udah selesai, itu pun tidak perlu banyak sekali ya, cukup hanya sekilas aja untuk buat rambutnya wangi ya. Jadi buat teman-teman pemula tetap semangat, jangan menyerah ya. Apalagi teman-teman yang mungkin masih baru, bingung-bingung ya. Nah, jika kalian tonton video-video saya sebelumnya, kalian pasti bisa ya. Semua saya bagikan di sini. Tinggal bagaimana cara kalian untuk mengerjakannya itu ya. Nih kalau finishing harus seperti ini ya. Ujungnya harus mateng ya supaya rambutnya kilat ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan pengkilat. Ini murni hasil catokan saya. Di sini saya tidak menggunakan pencahayaan. Sini hanya lampu doang ya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa ya kalian like, kalian share sebanyak-banyaknya ke grup-grup salon kalian ya. Supaya teman-teman kita yang lain bisa dapat juga ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Mohon maaf kalau videonya terbalik. Nih seperti ini, tapi saya harap kalian juga paham ya. Terima kasih, sukses selalu buat kalian. Selamat mempraktekkan ya. Nah, itu dia
hasilnya. Oke, thank you.